pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi. Penuh sukacita ya hari ini. Amin. Ayo berikan senyuman kanan kirinya. Kanan kepada orang. Tidak ada Baiklah, orang sama. kita akan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kita hari ini diberikan kesehatan. Kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam tim doa Galilea Blessing Ministry ini oleh karena kasih anugerah Tuhan. Baiklah, kita akan bersatu di dalam doa. Bapak yang dalam surga, terima kasih Bapak atas rahmat-Mu. Terima kasih juga atas kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Bapak untuk melayani ini oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami setiap hari. Bapak, kami mohon kepadamu Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu ya Bapak, Bunda Yuni, berikan pewahyuan turun atas Bunda Yuni Bapak, sehingga kami terberkati dengan pesan-pesan-Mu ya Bapak. Urapi kami semuanya para tim doa Galilea Blessing Ministry pada sore hari ini. Mohon Bapak memberkati acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Jaringan internet dan PLN di rumah kami masing-masing, mohon Engkau berikan kelancaran dan Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Saatnya kami hendak memuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Lydia ini Pak Mek udah hadir. Ternyata Pak Mek nih, saya lihat daftar ini. Oh iya. Selamat sore Pak Mek. Ya, Pak Mek. Sore Pak Mek. Puji Tuhan ya, hari ini yang menyampaikan firman Pak Mek ya. Ya. Sore semua. Sore Bunda. Sore. Selamat sore. Bunda Jen cantik banget nih. Bunda Jen cantik banget. Dari mana? Kan mau love ntar. Gak keburu. Oh, udah siap dandan. Waduh. Udah siap dandan. Hari Rabu ya? Hari Rabu kan ya? Iya. 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 Bukan. Salam Betina. Iya. Halo. Selamat sore. Maaf. Oke, kita dengarkan satu lagu ya. Ya. Menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari sama-sama nyanyikan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karenamu.
for Jesus. Woo! Sing it out. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan. Hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita merasakan atmosfer surga dengan penuh dengan sukacita, hanya dekat Tuhan saja. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bro Ril untuk kesaksian pujian. Sudah siapkah? Bril, sudah siap, Bril? Dibuka ininya. Ya, sambil menunggu kita ada kesaksian dulu ya. Nah, udah, Ril udah siap ya. Iya. Oke. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Ibu Dita, siapa nih mau Habis kesaksian? lagu. Ya. Yang mau kesaksian siapa nih? Ibu Yuni? Ibu Juni? Belum. Sedikit Ya. boleh kesaksian. Oh, Pak Max sekalian aja nanti sharing ya. Oh, Iya. Sekalian cuma sharing sama kesaksian kan. Oke. Ibu Dita dicoba kesaksian Ibu Dita. Bagaimana, sudah siap besok? Ada? Sudah siap? Real masih persiapan ya. Mungkin Pak Dudung nih. Pak Dudung masih banyak kesaksiannya nih. Belum kita semua katanya, belum kita semua. Ya, silakan Pak Dudung. Baik, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Mungkin memang kalau untuk kesaksian banyak sekali ya, tapi karena cukup lama jadi mengorek-ngorek lagi. Oke, yang kali ini adalah mengampuni Bapak Ibu sekalian, masalah mengampuni. Saya kebetulan bekerja di sebuah pabrik di Solo ya. Mungkin Bapak Ibu tahu Batik Keris, saya salah satu pabrik di sana. Saya kebetulan di sana bekerja dari nol ya, mulai dari bawah sampai terakhir memegang 1 unit. Nah, dalam perjalanan hidup kami, ternyata dalam waktu kami bekerja itu ada 5-6 orang yang betul masuk ke sana itu dari satu alma mater, Pak. Kebetulan satu tempat kuliah. Dalam perjalanan pekerjaan kami, tentunya jenjang kepemimpinan juga bersaing. Nah, satu saat saya punya teman yang tidak usah disebutkan namanya, dia menaiki sampai kepala divisi, sementara saya di bawahnya 1-2 tingkat. Tapi lepas dari itu, makin lama dia ternyata lebih ini, Pak. Jadi lupa kacang akan kulitnya ya. Jadi kalau kita teringat masa lalu zaman kuliah, kadang-kadang sakit hati. Dulu kita makan bersama, kadang-kadang utang dan sebagainya, utang piutang lah berjalan sedemikian rupa. Tapi setelah dia di posisi yang baik, dia lupa. Dia kadang-kadang bertindak juga dengan kekerasan, maksudnya apa? Bicara tajam, menyinggung hati dan sebagainya. Itu kami rasakan sampai berlarut-larut.
Tapi lepas dari itu kami tetap setia, tetap bergaul dengan baik. Tiba saatnya satu saat ya kita ambil pendeknya aja ya, karena kalau ini banyak sekali. Nah, semua orang membenci dia, tidak mau mengampuni akan kesalahan karena tajamnya kata-kata ya lebih tajam daripada senjata tajam ya, tadi menghujam semua teman gitu loh. Akhirnya satu saat dia minta maaf sama saya secara pribadi dan menyampaikan segala kesulitan. Ternyata makin lama kalau orang Jawa wang sinawang ya katanya, kalau di posisi atas lebih enak. Ternyata memang banyak problem juga, banyak persaingan juga. Akhirnya dia terus terang. Nah, pertama 1-2 kali memang sebagai manusia saya memang tidak bisa mengampuni Pak akan sikap itu. Tapi akhirnya dengan bimbingan Tuhan saya mencoba memaafkan dan berhasil menata batin saya untuk bisa memaafkan. Puji Tuhan Pak. Jadi nikmatnya memberi maaf kepada orang itu luar biasa Pak. Lebih nikmat daripada yang lain-lain. Jadi betul-betul. Jadi dari rasa dulu bermusuhan, dulu benci, ketemu, terus dia kembali reuni dengan kita, kembali ke hubungan baik lagi, dan saya dengan ikhlas mengampuni. Betul-betul, jadi kenikmatan pengembalian hubungan baik itu sangat nikmat sekali. Dan betul, saya tidak satu orang saja, memang dalam pergumulan kita banyak sekali tentunya, Bapak Ibu pernah mengalami sakit hati dan sebagainya. Tetapi dari pengalaman itu sering sekali ya saya mengalami mengampuni teman-teman yang bersalah, mohon ampun, dan menjadi kembali baik. Itu sungguh ya saya akan sampaikan di sini, sungguh nikmat ya. Memang pada awalnya susah ya menerima, tapi setelah diterima seperti jatuh cinta Pak, seperti jadian pacaran gitu. Jadi betul-betul ada kenikmatan yang saya sulit ceritakan, bagaimana kita menikmati kembalinya sebuah persahabatan karena pengampunan dari kita dan dia menerima pengampunan. Itu betul-betul kami rasakan, dan sehingga kita tidak punya beban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dudung. Jadi kita semua. Indahnya mengampuni ya Pak Dudung ya. Karena kalau kita tidak mengampuni itu yang rugi kita sendiri ya, berkat Tuhan itu terhambat ya. Puji Kalau Tuhan. Orang Jawa bilang makan jeruan Pak. Jadi yang kena liver, jantung dan sebagainya gitu Pak. Enak. Betul sekali. Ya, selamat sore Febe. Ya, sudah bergabung sudah lama. Febe ya, belum gabung. Ya. Halo semuanya. Febe, Apa kabar? Iya. Kabar sayang. Iya, kayaknya kurusan ya. Mana sih Tante? Selamat Seminggu. sore juga Bu Febe. ada nih si Minggu Febe. ya. Febe kurusan ya, Febe ya. Febe kurusan ya. Pak, biasa aja. Oke. Kurusan sih, kan pacarnya ada di sebelahnya, masa kurusan? Aduh, jarak jauh sekarang, nggak ada di samping. Belahan jiwanya nggak ada di samping, adanya jauh, masing-masing. Tapi dekat di hati kan? Saya bersyukur Pak Dani. Iya. Saya bersyukur. Amin. Bukan saya nggak ikut. Ya, Mute dulu. dibuka mute Saya dulu. mau. Ya, dibuka dulu. Udah. Udah ya. Udah. Ya, silakan. Udah. Belum kelihatan. Udah. Ada suaranya. Suaranya Nggak dengar ya? Suaranya kedengeran, cuman Tunggu. kameranya belum kelihatan. Kameranya udah nyala. ya sudah itu. Cuman maksudnya ketutup lagi. Ya, oke. Sudah. Nah, ya, puji Tuhan, saya bukan nggak bisa ngikut. Pas waktu itu ngebagi-bagiin pulang sampai jam 5 lewat, akhirnya ngobrol-ngobrol dulu sama teman, tunggu supirnya makan, baru dia nganterin aku jam 7. Jadi mau ngikut nggak bisa. Terus berikut-berikutnya ada
pesenan lah, sampel minta sampel, oke kita bikinin dadakan itu, tapi ya puji Tuhan gitu kan, ada aja pesenan Pak Dani. Ya, ditunggu nih PO-nya nih belum Gitu loh. belum. Iya, aku buka PO karena ada pesenan, aku harus ini aja besok Jumat ada pesen pastel 75 gitu kan. Terus hari Senin Puji Tuhan. hari Senin lagi Bunda gitu loh. Nah. Jadi aku belum sempat bikin PO. Jangan dulu, itu dulu kelarin. Iya, Itu dulu. Tapi kita udah kangen loh sama itu lontong sayurnya dia. Lontong isi. Iya. Biar tambah kangen. Biar tambah kangen. iya nanti tunggu. Saya ini dadakan minta tetangga. Iya kan, terus tetangga juga pengen buat usaha jual gitu kan. Aku bilang udah nggak apa-apa, aku cuman terima aja deh, lu yang jualin kan enak. Jadi bagi-bagi waktu. Ya. Iya, jadi itulah cuman kan sekarang gini kan susah, Albert nggak ada. Kita mesti ke pasar, mesti kemana sendiri ya kan. Pakai online. Oke. Ya, ini Iya. Brother Real sudah siap. Brother Real dulu akan memuji Tuhan. Real, siap Real. Real Tarore. Masih belum ya? Oke. Pak Real. Ya masih ini. Febo bisa diterusin kalau ini Febo, silakan. Terus ya. Terus Halo. Suaranya mana? Makan sekolah dulu. Ya silakan Real. Masuk ya. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bukti Kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman, ada mujizat seperti tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari kebesaran. Kau senang dan aku serahkan hidup berikan kau sembuh dan kau serahkan hidup hidup mengenal hidup padamu selesai tiap langkahku bersama di dalam dari kau sembuh dan
hidup ikan rohmu, hidupku mencintai Tuhanku. Ada mujizat sertai tiap langkahku, kau bersama di dalam hidupku bersama. Mengenapi firman-Mu, ada mujizat sertai Ada tuh makanan ada. kau bersama di dalam hidupku. Suaranya real. Bilang, Suaranya terputus. Suaranya nggak ada suara. Halo? Ya, ya. Suaranya terputus tadi. Ya. Ya, terusin. Ya. Jadi, Ya, silakan, silakan. ya, sudah selesai. Sudah selesai. Tadi suaranya hilang, soalnya. Ya. Oh, Iya, nggak apa-apa. Tadi suaranya hilang. Oke. Iya, Pak. Mek, sudah siap, Pak Mek? Baik, shalom. shalom. Ya, Puji shalom, Pak. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Tuhan. Sore ini saya boleh ada di forum meeting ini untuk Galilea Blessing Ministry. Ada, seperti saya sampaikan tadi, ada kesaksian juga yang mau disampaikan mengenai kehidupan saya. Ada satu hal yang saya lakukan waktu itu, ya. Saya ini seorang perokok berat. Saya perokok berat dari masih anak-anak sampai saya remaja, pemuda, saya dewasa. Ini saya perokok berat. Jadi kalau merokok itu sekali keluar itu yang saya bawa itu kadang-kadang 2 bungkus. Ya, 1 bungkus di Samsu, 1 bungkus Marlboro, kadang-kadang diganti-ganti ya. Nah, saya di akhir 1990-an saya mulai ditugaskan keluar dari kota Manado. Saya bekerja di PT PLN Persero. Tadi sempat di awal doa sempat didoakan supaya PLN jangan mati. Nah, dulu kalau lampu mati selalu yang ditanya saya, karena saya bekerja di PLN dulu. Saya pensiunan PLN. Tapi ya puji Tuhan, syukur tidak ada gangguan. Mulai 1990-an saya ditugaskan keluar, yaitu ke Papua. Ke Papua, saya tahun 1998 akhir. Ya. Kemudian saya di Papua itu suatu waktu saya dipilih untuk menjadi diaken di sana. Jadi diaken. Nah, saya ya tabiat saya itu adalah merokok berat ya, kemana-mana. Jadi baju tuh bolong-bolong baju itu. Ya. Nah, suatu waktu ketika saya mau diteguhkan ya, saya merasa saya tidak bisa melayani kalau masih merokok. Gitu. Akhirnya saya putuskan pada hari itu, hari Minggu ya, saya putuskan saya stop merokok. Kalau saya mau melayani itu, jadi niat gitu ya. Ya puji Tuhan, niat itu terus dijaga oleh Tuhan ya. Dengan saya selalu minta Tuhan tolong saya tidak merokok lagi begitu. Puji Tuhan, mungkin beberapa bulan setelah itu masih ada 1-2 kali karena ada rasa ingin mau merokok, tapi itu tidak bisa lagi dilakukan. Jadi sejak tahun 2000 ya sampai dengan saat ini ya saya sudah berhenti merokok 21 tahun. Nah ini puji Tuhan kesaksian saya karena banyak teman-teman ya dia berhenti merokok ya hanya ketika dia sakit ya kemudian dia merokok lagi.
kalau saya memang waktu itu karena niat aja, karena saya mau melayani, maka saya stop gitu. Nah, mungkin Pak Ril pernah kenal dulu saya sebelum saya berangkat ke Papua, karena saya ingat persis yang beli mobil saya adalah Pak Ril waktu itu. Pak Ril masih ingat. Pak Ril, dia beli, saya punya mobil Panther dulu. Kemudian saya berangkat ke Papua waktu itu. Ya puji Tuhan, tahun 2000 pas saya sudah tidak lagi merokok ya. Dan puji Tuhan, Tuhan mulai ubahkan kehidupan saya itu mulai di akhir 1990-an. Jadi saya mulai belajar melayani dengan seorang penatua waktu itu, namanya penatua Jimmy Mamahit. Pak Ril juga kenal, beliau sudah almarhum ya. Saya mulai belajar pelayanan dengan beliau di gereja, di kolom. Kemudian saya berangkat ke Papua, saya diteguhkan di sana sebagai diaken pada waktu itu. Nah, mulai saat itu saya bekerja sambil melayani. Kemudian saya juga pernah ditugaskan ke Balikpapan waktu itu. Saya masuk di GPIB di Balikpapan. Nah, di sana saya juga dipilih sebagai diaken juga pada waktu itu. Jadi puji Tuhan ya, bagaimana kehidupan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ada pekerjaan sekuler ya, kemudian ada juga pekerjaan Tuhan. Nah, sebelumnya pernah juga jadi penatua Kombapa di Gereja Masih Injili di Minasa. Ya, dengan begitu banyak kesibukan saya di kantor ya, tapi saya sangat takut kalau saya meninggalkan tugas pelayanan itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih tuntun saya dan masih terus melakukan pelayanan dimanapun. Ya, kalau di Balikpapan saya juga pernah diundang untuk pimpin di salah satu gereja Pantekosta di Indonesia GPDI di Balikpapan ya, juga di rumah tangga juga ya. Ya disyukur puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memakai saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayannya. Puji Tuhan. Saya kira itu kesaksian saya, Pak Dani. Ya, silakan Pak Mek mau sharing firman Tuhan. Nah, ada sebelum saya baca kitab, saya mau berdoa dulu. Oke. Ya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami di Zoom meeting ini. Yang dilaksanakan oleh Galilea Blessing Ministry, Pak Denny, dan bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang boleh tergabung di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami tentunya dengan satu kerinduan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, bahkan kami mau sharing Tuhan. Biarlah Engkau beri kami hikmat surgawi kepada setiap kami yang mau melakukan sharing, mau mendengar firman Tuhan, dan mau berdiskusi Tuhan. Biar Engkau hadir di sini, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pertemuan kami pada malam hari ini. Di dalam forum Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Hamba-Mu akan membaca satu ayat yang akan nanti di-sharingkan dengan Bapak-Bapak Ibu, biarlah Engkau bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Kosongkan pikiran hati hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau ganti dengan pikiran-Mu, ganti dengan hati-Mu Tuhan, bagi dan kami sudah siap untuk mau mendengar firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada satu ayat yang buat saya memang sangat menarik di dalam kehidupan saya, di beberapa waktu terakhir ini ya, saya senang membaca ayat dari Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat, mungkin saya sudah pernah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Matius pasal 4 ayat 4. Ini ketika Tuhan Yesus itu dia dicobai di padang gurun pada waktu itu ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus itu dia kelaparan, nah dia dicobai oleh iblis. Kemudian Tuhan Yesus menjawab kepada iblis itu ya, dia katakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus katakan ada tertulis. Berarti kita harus mencari ya, di mana sumbernya sehingga Tuhan Yesus mengatakan itu.
Nah, ternyata itu ada di Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 ya. Ketika Musa sudah mau mengakhiri tugas atau misinya dia membawa bangsa Israel, karena dia kan tidak melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yosua. Nah, di akhir tugas dia sebelum dia serahkan kepada Yosua, ada firman atau titah atau perintah-perintah yang dia ulang. Nah, di dalam Ulangan itu di ayat 3 dia katakan begini. Ini perihal bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Nah, Musa menyampaikan itu kepada bangsanya bahwa mereka harus bersyukur. Nah, ini disampaikan bang ketika dia mau masuk di negeri atau di tanah Kanaan, mereka itu sudah siap. Nah, ada yang disampaikan oleh Musa begini di ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang telah kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini memang sangat menarik Bapak-bapak, Ibu di forum ini ya. Karena kebanyakan kita yang, apalagi saya begitu lama bergelut di bidang sekuler ya. Saya di PLN itu ada di pekerjaan sekuler ya. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu ya, separuh dari tugas saya di PLN itu saya berikan di dalam pelayanan. Ya, karena kalau saya mulai tahun 2000, saya pensiun 2014. Berarti ada 14 tahun atau 14 lebih 15 tahun ya. Nah, sementara tugas saya di PLN itu hanya 30 tahun. Berarti setengah dari tugas saya di bidang sekuler itu saya paralelkan dengan tugas saya di gereja. Nah, firman ini menguatkan kepada saya memang bahwa ya, saya hidup bukan hanya dari sandang, dari pangan, dari papan, ya, tapi ada yang lebih penting lagi dari itu. Ya. Karena yang membawa saya nanti ke surga adalah bukan hal-hal yang disebutkan tadi seperti roti, tapi hal-hal yang bisa membawa saya ke surga adalah firman Tuhan. Ya, dapat mengerti firman Tuhan, kemudian dapat melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi ayat favorit saya di akhir-akhir ini. Bahwa bukannya saya tidak membutuhkan makanan, bukannya saya tidak membutuhkan papan, ya, atau bukan karena saya sudah ada rumah dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu adalah sekunder. Nah, yang menjadi primer adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi makanan buat kita, ya, untuk kita masuk ke kehidupan yang kekal. Mungkin itu pengantar saya, Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Mac yang sudah menyampaikan sharing firman yang luar biasa dari Matius 4 ya. Dari ayat 4 ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya dari pasal ini adalah percobaan di padang gurun ya, percobaan di padang gurun ya. Ini cerita tentang bagaimana Yesus sedang dicobai di padang gurun ya. Perjalanan hidup orang percaya tak pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Apapun proses itu bertujuan memurnikan kita dan menguatkan iman kita ya. Proses pembentukan Tuhan ini yang sering disebut padang gurun. Tuhan Yesus harus melewati padang gurun sebelum dia mulai pelayanannya ya. Kebanyakan orang padang gurun adalah tempat yang sangat tidak enak sehingga mereka berusaha menghindarinya. Namun bagi umat Tuhan, padang gurun adalah tempat di mana karakter kita makin dibentuk dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, ya. Dan ini di Matius 4 ini luar biasa. Dikatakan bahwa kita tidak hidup hanya karena bukan karena roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, ya. Jadi saya banyak belajar dari Matius 4 ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita juga pasti mengalami padang gurun ya. Di padang gurun inilah Tuhan membentuk kita
dan Tuhan mau ya di padang gurun ini justru kita mencari Tuhan ya, bukan mencari Tuhan, bukan yang kita pentingkan dikatakan oleh Pak Mek itu bukan makanan saja, tapi bagaimana firman Tuhan itu ya, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri dan itu hidup. Nah, tentang padang gurun ya saya melihat bahwa kita semua seperti Febe ya semua atau kita semua ini Tuhan izinkan ya mengalami apa yang disebut dengan padang gurun, dan kita di padang gurun ini Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang ya di dalam kehidupan kita, baik itu orang-orang itu di dalam keluarga kita, orang-orang yang di pekerjaan kita, orang-orang yang dalam pelayanan, dan disitulah kita dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak fine-fine aja, tapi justru di situ ya dalam pelayanan pun kita seringkali mungkin ada orang yang nggak suka sama kita ya, kemudian ada orang yang di keluarga pun juga mungkin ada yang nggak suka dengan kita, teman-teman kita, tapi kita percaya bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan ya di dalam setiap situasi keadaan itu justru untuk membangun karakter kita ya, membentuk karakter kita ya, dikatakan seperti di padang gurun itu jadi besi menajamkan besi, logam menajam logam ya, dan justru disitulah ya Tuhan kadang-kadang ya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak kita suka ya, mungkin wah sebel banget ini orang ini, mungkin baik mungkin dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, tapi juga di dalam keluarga kita ya, Tuhan izinkan itu sebetulnya Tuhan sedang membantu sedang membuat kita masuk melangkah kehidupan kita yang semakin karakter kita dibentuk ya. Dan seperti Yusuf itu kita lihat, Yusuf itu dibentuk di dalam suatu keadaan situasi di mana dia mengalami situasi mulai dari waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya sampai dia masuk penjara dan sebagainya. Tapi situasi demikian itu justru Tuhan bentuk, Tuhan izinkan supaya satu saat ini kita lihat Yusuf dia menjadi seorang raja muda ya. Dan itu justru kita lihat di situ situasi itu yang membuat Yusuf ini ya dibentuk oleh Tuhan, di mana akhirnya dia bisa menolong keluarganya ya dengan memberi mereka makan ya. Dan inilah kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi semua, itu Tuhan sedang membentuk kita, dan dikatakan oleh Pak Mek itu ya, jadi bukan sekedar kita mencari makanan saja, tapi bagaimana firman Allah itu menjadi firman yang hidup, yang membentuk kita ya, dan kita banyak bersyukur dengan justru orang-orang yang Tuhan tempatkan ya, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Oke, ya kita bisa sharing ini di sini, siapa yang mau ini? Ya Ibu Tina nih, Ibu Tina, kelihatan Ibu Tina udah. Silakan Ibu Tina. Ya, kita bersyukur ya. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur ya. Kalau pada sore ini kita boleh mendengar firman ayat ya. Meskipun ayat ini singkat, tapi saya rasa ayat ini bermakna penuh ya. Nah, ketika Tuhan Yesus baru mau memulai pekerjaannya, yaitu pengajaran dia di bumi ini, dia dibawa dulu sama iblis, diizinin sama Tuhan pergi ke padang gurun, di sana dicobain sama iblis ya. Percobaan itu membuat dia punya pengalaman yang luar biasa ya Tuhan Yesus, sehingga dia bisa memberikan pengajaran indah buat kita di dalam melangkah ini. Ya begitu juga mungkin kalau hidup kita ada di padang gurun, ada di dalam masa-masa yang tidak enak, sadar ya bahwa itu semua adalah untuk memberikan pengalaman buat kita supaya kita ke depannya kuat dan teguh. Saya pun pernah mengalami masa-masa yang sulit ya, padang gurun buat pribadi saya maupun buat keluarga saya, itu lain-lain ya. Tapi saya akhirnya sekarang saya melihat yang lalu itu, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik memberikan pengajaran, memberikan pengajaran di masa itu, sehingga saya mampu, waktu itu kecil ya, padang gurunnya kecil gitu yang saya hadapin. Tapi beberapa tahun kemudian
saya menghadapi padang gurun yang sangat besar buat pribadi saya ya. Buat pribadi saya harus mengalahkan. Dan karena pengalaman yang kemarin itu saya mampu mengalahkan padang gurun yang cukup besar waktu itu. Dan akhirnya sekarang saya sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Setiap saya percayalah ada apa itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan izinin hal yang kecil itu terjadi supaya kita kuat dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi padang gurun yang lebih besar dalam hidup kita. Gitu aja Pak Dani. Ya, jadi yang menarik di sini dalam percobaan di padang gurun ini Yesus selalu menekankan ya bahwa selalu dikatakan karena firman ya, dan Yesus selalu menyebutkan selalu dalam setiap ujian percobaan dia selalu berkata ya sesuai dikatakan manusia itu hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di setiap waktu itu iblis mau mencoba Yesus, itu Tuhan Yesus selalu menjawabnya dengan firman ya. Dia menjawabnya dengan firman. Ini yang luar biasa saya lihat di sini bagaimana justru kita dalam menghadapi padang gurun ini kita harusnya kita selalu mencari firman itu sendiri ya. Karena jawaban persoalan hidup kita itu ada dalam firman ya. Firman itu dan itu yang selalu kita harus pegang dalam kehidupan kita, seperti oleh Pak Mek, itu bukan karena kita bukan hanya sekedar cari makanan, tapi firman Tuhan yang selalu itu yang menjadi pusat kehidupan kita, dan kita dari firman itu Tuhan memberikan kita hikmat ya, dan kita bisa melakukan segala sesuatu tentu dengan petunjuk Tuhan ya. Oke, Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Ibu Jenny. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Mek, semua. Terima kasih, puji Tuhan ayat ini sungguh luar biasa untuk saya. Ya, di mana manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi tubuh kita perlu makan, ya, supaya tubuh kita jadi sehat. Tetapi rohani kita juga perlu kita beri makan firman Tuhan supaya rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. Jadi kita butuh sekali kita butuh sekali makanan tiap hari, makanan rohani kita. Jadi kita harus beri makan rohani kita juga ya, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh rohani kita, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin tadi apapun masalah persoalan kita akan hadapi, tapi bersama Tuhan karena rohani kita semakin kuat, jadi kita ada kekuatan spesial dari Tuhan. Jadi kita harus baca firman Tuhan tiap hari karena kita makan terus, rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, kita menjadi sehat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Jadi yang kita harus beri makan itu roh kita ya, Bu Jenny ya. Kita beri makan ya, jangan tubuh kita itu jasmani ya, tubuh jasmani yang kita bikin gemuk ya, tapi justru rohani kita semakin gemuk, semakin bertumbuh. Itu paling sehat itu. Ya. Amin. Ya. Ya, silakan Ibu Lydia. Ya, puji Tuhan. Ayat yang bagus sekali ini. Jadi ini ada padang gurun. Tuhan sedang memberikan kepada kita bahwa tanpa pencurahan Roh Kudus itu roh dari atas, maka padang gurun tidak akan menjadi kebun buah-buahan. Jadi padang gurun itu sesuatu yang memberikan keadilan. Sebagai contoh, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kebun buah-buahan berbicara mengenai kebenaran. Jadi itu kita firman yang hidup. Jadi kita hidup dalam kebenaran, itu kebun buah-buahan. Sebagai contoh, jangan kita melawan orang yang berbuat jahat. Kalau ada yang menampar pipi kanan kita, kita berikan pipi kiri kita. Jadi kalau ada yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu.
Kristen padang gurun itu selalu menekankan kepada keadilan dunia. Yang mana kita ketahui tidak ada di dunia ini kecuali Tuhan sendiri. Tapi Kristen buah-buahan yaitu berlandaskan kebenaran, yaitu roti yang hidup. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu adalah ketenteraman, sukacita untuk selama-lamanya. Demikian. Yang penting. Amin. Ya. Terima kasih Bu Dita. Ibu Lydia. Ibu Dita sekarang nih. Ibu Dita. Selamat sore semuanya. Kalau bicara tentang ini Matius 4 pencobaan di padang gurun. Kalau di padang gurun ini kan mengibaratkan gersang gitu ya, kesusahan, panas, kekeringan, nggak subur deh ya, istilahnya nggak ada tanaman yang berdaun hijau gitu, kecuali pohon kurma ya. Nah di sini menggambarkan kita, ibaratnya pribadi kita kalau dalam keadaan sulit seperti ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya jasmani aja yang dipikirin, tapi Tuhan sudah memberikan firman, ya kan? Firman-firman inilah yang menguatkan rohani kita. Maka bila rohani kita setiap hari dikasih vitamin dengan firman Tuhan ini sendiri, maka jasmani kita pun akan tumbuh semangat juga ya, karena hati yang gembira adalah obat itu. Jadi sesusah apapun hidup kita, kita juga harus pegang firman Tuhan dan kita harus percaya sama firman Tuhan bahwa jasmani ini memang perlu kita jaga, tetapi roh juga perlu kita kasih vitamin gitu, biar balance. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, makasih Dita. Dan di dalam Matius 4 ini ya, iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar, karena itu iblis menyuruh Yesus untuk melakukan mujizat ya. Tapi Tuhan Yesus tidak terkecoh dengan tipu daya iblis, sehingga ia dengan berkata dengan tegas, manusia itu hidup bukan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi walaupun pada saat itu Yesus secara jasmani merasa lapar dan sangat membutuhkan makanan, ya, tapi Tuhan Yesus katakan, ya, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi mengapa Yesus berkata demikian? Karena firman adalah dasar untuk kita percaya akan adanya mujizat ya di padang gurun ya. Sebab pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang memberikan kita kekuatan iman dalam hidup kita. Bila kita menyadari hal ini, kita tidak akan pernah meremehkan firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengar. Ya, ini penting sekali ya, karena Yesus selalu menekankan firman Tuhan. Oke, silakan mungkin Pak atau Febe silakan Febe mau sharing. Febe. Ya, shalom. Memang firman Tuhan bilang kan gurun dia berdoa, tapi iblis tetap aja ganggu. Sama seperti kayak kita juga kadang-kadang kan kita udah jalannya udah benar, kita udah berbuat baik, tapi ada aja yang nggak suka sama kita gitu kan. Di situ kita gitu kan, mampu nggak kita seperti ini gitu kan, mampu nggak, kuat nggak kita hadapi hidup seperti ini gitu kan. Tuhan aja bisa dicobain, apalagi kita gitu loh. Kita aja seringkali diuji begini, tapi kalau dengan keadaan kita, tapi kita nggak mampu, ya kan? Tapi karena kita bersama Tuhan, selalu ada Tuhan di dekat kita, tuh ada aja halangan tuh
selalu dihalangi ya. Jadi kayak semacam apa sih namanya tuh, kita harusnya misalkan kita mau jatuh, tapi Tuhan nggak sampai kita jatuh gitu loh. Jadi udah orang mau jahatin kita tapi udah jauh gitu kan. Nah, seperti itulah gitu loh. Jadi belum apa-apa Tuhan udah halangin gitu. Makanya kita kan hidup ini kan kita cuma mengandalkan Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia kita kecewa, tapi karena kita berharap sama Tuhan, segala sesuatunya ya Tuhan yang atur semuanya. Itu aja Pak Dani, puji Ya, Tuhan. silakan Real. Real mau sharing Real. Terima kasih. Kalau saya memang seringkali digodain iblis karena ternyata iblis ada di hati dan pikiran kita ya. Karena kalau secara mata tidak kelihatan tuh iblis kecuali dia goda lewat mata. Jadi kadangkala hati ini yang digoda. Umpamanya ya itulah, umpamanya dia goda di mata, lihat cewek, apa lihat ini, macam-macam. Apa kalau di manusiawi. Nah itulah godaan. Saya juga sampai sekarang ini gara-gara mata ini masih belum kambuh. Kadang-kala saya digoda iblis. Aduh, bagaimana ini saya mau ini caranya? Saya mau berobat ke dokter. Saya anggap dokter juga cuman kasih obat, habis kita pedoi, habis duit begitu. Sedangkan ini pensiunan sudah tidak ada ini dana yang boleh membayar ini obat. Jadi ya itulah saya hanya berdoa, tapi mungkin belum dijawab. Jadi kadang-kala iblis goda lagi, aduh. Tidak usah berdoa, pokoknya ikuti saja ini. Kalau mau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya bersyukurlah. Jadi kalau iblis memang menggoda ini pikiran dengan hati bisa terjerumus dalam dosa. Begitu. Tapi puji Tuhan dengan banyak berdoa, saya berdoa terus. Memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya itulah dijauhkan dari macam godaan. Jadi ya mungkin begitulah. Ya. Ya, kesaksian saya. Terima kasih. Ini Real jujur nih. Jadi sampaikan memang kita secara kehidupan kita ini ya, yang paling ini adalah pikiran kita ya, pikiran indera kita, mata kita nih ya, ini iblis tuh pasti menggoda ya, bukan hanya dalam soal-soal misalkan wanita, kalau prianya, tapi juga dalam hal-hal yang lain ya. Dengan mata ini kita harus hati-hati ya. Misalkan kemudian juga telinga kita juga kita harus kendalikan ya. Karena iblis ini luar biasa di akhir zaman ini, dia mencobai kita, menggoda kita dengan berbagai macam ya, supaya kita menjauh dari Tuhan ya. Nah, oleh karena itu selalu diingatkan ya, itu oleh Pak Mek tadi, firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang selalu kita harus perkatakan ya, dan harus kita ingat dan kita lakukan, karena firman Tuhan itu yang mengalahkan iblis ya, setan. Oke, Pak Dudung mungkin mau sharing, Pak Dudung. Oke, saya sedikit saja Pak. Tadi saya dengar Bu Yuni, kita lebih baik banyak terima firman Tuhan daripada memenuhi perut kita dengan roti ya. Betul, saya pernah ini dibilang percaya boleh, nggak percaya boleh. Saya alami sendiri ya. Ini kejadian dulu waktu di Jogja terjadi gempa, Pak. Jadi pada waktu itu terjadi gempa, terus di tim kita ada bantuan untuk membantu mengirim sembako dan sebagainya. Nah, karena kita melaksanakan firman Tuhan, saya kadang lupa. Jadi waktu itu saya kan setelah pulang kerja. Nah, saya sudah tidak ingat roti, tidak ingat ini. Kita langsung berangkat dari Solo ke Jogja, bawa segala sembako dan sebagainya, sampai lupa makan. Tapi betul ya, tidak terasa Pak, dengan rasa gembira, dengan tanggung jawab bantuan untuk di sana. Itu
laparnya hilang, Pak. Puji Tuhan, tidak lemes, tidak masuk ke angin dan sebagainya. Padahal cukup jauh ya Solo Jogja itu perjalanannya, dan waktu mau berangkat juga saya angkat-angkat barang dan sebagainya. Tapi karena firman Tuhan yang kita laksanakan, kita segera membantu teman-teman. Karena seperti diketahui Pak, waktu kejadian di Jogja itu umat kita, terutama kalau umat yang bukan kita, kebanyakan dari mereka sudah ada nasi bungkus dan sebagainya. Umat kita seolah-olah disisihkan, Pak. Jadi disisihkan, tidak kebagian gitu, Pak. Jadi kita terutama mengutamakan umat-umat Nasrani yang di dalam, itu kita tembus barikade mereka, dan kita berusaha sampai saya pulang jam 10 malam baru pulang. Tapi puji Tuhan, dengan firman, perutnya tidak terasa lapar, Pak. Sampai pulang ya paling minum saja ya. Jadi itu ya, jadi betul-betul yang firman yang nyata yang saya rasakan karena kita melaksanakan firman Tuhan. Betul-betul kita selamat dan puji Tuhan semua bisa terbagi dengan baik. Tapi untuk raga kita sebetulnya tidak terlalu membutuhkan bentuk fisik ya untuk diri kita, tapi dengan jaminan firman saja kita sudah bisa kuat menghadapi situasi. Demikian Pak, matur nuwun, selamat malam. Terima kasih Pak Dudung. Yang belum sharing siapa nih ya, Pak Haryadi ya, Pak Haryadi. Oh ya, Pak Ibu Juni juga belum. Ya. Saya buka. Ya, silakan Pak Riyadi dulu, habis itu Bu Juni. Ya. Salam saudara yang dikasih Tuhan semuanya. Menurut saya kita kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ya. Tubuh kita ya makanan roti itu, tapi selain tubuh, roh kita juga perlu makanan itu, yaitu makanan rohani, yaitu firman Tuhan ya, jiwa juga semua. Jadi kita harus makanya Tuhan Yesus bilang tidak hanya roti saja, tapi setiap yang keluar dari tubuh, jiwa dan roh semua harus kita beri makan. Jadi ya enggak seperti roti kehidupan. Nah itu untuk apa? Supaya tidak lapar lagi. Ya rohani kita itu supaya diberi makan juga ya, bukan cuma tubuh dikasih roti, tapi juga roh kita, jiwa kita semua diberi firman Tuhan, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita tetap harus baca firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab setiap hari itu. Jadi walaupun mungkin kalau lagi baca Alkitab tuh kita nggak ngerti apa sih ini maksudnya dan itu, tapi biasanya roh yang akan memberi kita pengertian. Kita harus berdoa supaya roh memberi pengertian kita akan apa yang akan yang dibaca oleh yang kita baca dari Alkitab ini. Itu saja ya. Terima kasih Tuhan berkati. Juni, silakan. Ibu Juni. Ya, salam. Ibu bukan Ibu Juni dulu. Bu Juni dulu, Bu Juni. Ya, habis itu Bu Yuni Sastra, namanya sama. Lili. Ya. Lili namanya. Oh, Bu Lili ya, panggilannya biar nggak ini siapa Bu Lili ya? Iya, nggak apa-apa sama. Iya, pakai Bu Lili Lili aja. aja Pak, Lili aja. Lili. Ya, supaya nggak bingung sama Bu Yuni. Iya, Lili aja. Ya. Namanya ditukar Lili. Iya. Ya. Sama Chinese. Iya. Iya, ini dalam Matius 4 kan dibilangkan bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tapi harus dengan firman. Kalau menurut saya, memang sih kita harus dekat dengan Tuhan. Selalu ya harus banyak baca firman. Juga setiap manusia tuh selalu ada masalah. Tidak luput dari ada masalah. Entah masalah apa yang tidak diduga ya. Tapi kita harus kuat menghadapi masalah itu dengan dengan kekuatan dari Tuhan. Semua bisa ya mencapai jalan keluarnya dengan baik. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Wah, bagus. Ya, Ibu Lili sudah bisa ya dengan udah mantep itu tuh. Puji Tuhan, Lili udah cakep, pinter. Ntar khotbah dia.
ada kemajuan sekarang Ibu. Besok khotbah. Besok khotbah di Love. Silakan Bu Yuni menyampaikan Iya. ini resumenya, silakan. Ya, salam. Terima kasih Pak Mek. Luar biasa firman-Nya. Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus, saya cuma nambahi ya Pak Mek ya, saya nambahi sedikit aja. Nah, jadi di sini Yesus itu mengatakan bahwa kita itu hidup bukan hanya dari roti saja. Roti itu memang penting untuk kita, untuk tubuh jasmani kita itu sangat penting. Kita juga harus bekerja kok untuk mencari roti itu. Kita harus bekerja kalau bisa dapat roti yang sebanyak-banyaknya agar hidup kita itu aman sejahtera. Tapi yang lebih penting lagi firman Tuhan. Jadi makanan rohani dan makanan jasmani itu harus seimbang. Jangan hanya kebanyakan makan roti melupakan firman, atau hanya firman aja melupakan keluarga. Ini harus seimbang. Makanan jasmani dan rohani ini harus seimbang. Dan yang lebih penting di sini Yesus mengatakan bahwa kita itu harus firman itu yang lebih dahulu. Kenapa? Karena firman itu sangat penting bagi kita semuanya. Firman Tuhan itu adalah senjata rohani kita. Kalau kita tanpa firman Tuhan, tanpa kita dekat dengan Tuhan Yesus, akan banyak hal-hal yang menyerang kita. Yang menyerang kita mungkin setiap ada kita kekurangan makanan, wah langsung berkeluh kesah sana kemari, langsung kita kolab di sana. Tapi dengan firman Tuhan, Tuhan itu menguatkan kita. Karena firman Allah itu adalah hidup dan kuat, dan dia itu tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua, itu ada yang ada di Mazmur itu. Firman Allah itu adalah menyelamatkan kita melalui kelahiran kembali di dalam. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan hanya roti saja, firman itu juga sangat penting. Karena firman inilah yang memberikan kita yang hidup. Firman itu adalah berkuasa menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Karena firman itu adalah pelita bagiku, pelita bagi kakiku, dan penerang bagi jalan. Itu ada di Mazmur 119. Dan yang terpenting lagi di sini adalah bahwa Yesus itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Terima kasih. Yuni Sastra. Jadi yang jadi pegangan kita ya, jadi teman-teman ya, no breakfast before read the Bible ya. Itu jadi biarlah itu menjadi seperti yang saya lakukan, itu saya belum makan pagi kalau belum baca firman ya. Jadi itu semua kita harus bekali dengan makanan rohani dulu ya. Ya, jadi no breakfast ya, jangan makan pagi dulu kalau sebelum kita bersekutu dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, silakan Ibu Lydia. Ibu. Terima kasih. Jadi kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Yaitu kita harus melayani pertama Tuhan, keluarga, baru kita melayani keluar. Jadi kita harus bersandar kepada firman Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Saya persilakan Pak Pariel ya. Pariel. Ya. Untuk doa pemerintah Pak, silakan. Oh ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa di surga, karena besar kasih setiamu terhadap kami semua yang percaya kepadamu pada sore menjelang malam ini terkumpul dalam satu persekutuan Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Tuhan atas percakapan kita
mendengar renungan firman Tuhan yang sudah kami percakapkan bersama-sama. Biarlah kiranya ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintah daerah, sampai dari pusat sampai ke daerah, sampai kelurahan. Biarlah kiranya Tuhan mau pimpin akan semua kepala pemerintahan, mulai Pak Jokowi sampai aparat desa, kiranya diberkati mereka sehingga mereka boleh memimpin akan pemerintahan ini dengan baik. Bapa di surga, kiranya Tuhan mau memakai akan aparat-aparat yang ada di negara Republik Indonesia ini agar kita boleh hidup damai, sejahtera, dan aman, terutama untuk bersekutu dengan Tuhan, berjemaat, serta bergereja. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang mau mengucap syukur atas tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat negara dan bangsa ini, kiranya Tuhan mau pimpin terus akan negara kami ini agar kami boleh hidup sebagai masyarakat di tengah-tengah negara bangsa ini. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan mau juga lindungi kami, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari serangan-serangan iblis yang selalu mengganggu kami secara perorangan maupun secara kelompok, termasuk terorisme, radikalisme, dan orang-orang jahat. Tuhan mau gagalkan rencana-rencana mereka agar kami boleh hidup di tengah-tengah negara bangsa ini dengan aman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini permohonan kami. Ampuni akan segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus saya berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yuni untuk mendoakan kita semuanya. Ya, tolong doakan itu. Bunda Yuni Sastra. Ya, berdoa untuk Adeline ya, dan siapa namanya, Julian, yang pernikahan besok ya, supaya Ya, hari Jumat. Ya, Jumat. Adeline dan Julian. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau telah melindungi kami semua anak-anak-Mu yang ada di Galilea Blessing Ministry. Engkau telah berikan kami sehat sempurna. Engkau telah berikan kami sharing firman-Mu Tuhan. Engkau Allahku yang ajaib, yang penuh kemuliaan. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami, bimbing kami semua Tuhan, agar kami semua mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena Engkau Allahku yang dahsyat penuh kemuliaan. Juga nanti Tuhan, pada hari Jumat, Diana Tuhan, dia mantu anaknya Adeline dan Julia. Engkau berkati semua acaranya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya berjalan dengan baik Tuhan. Tanpa halangan apapun juga. Berkati mereka Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Semua berjalan lancar tanpa halangan Tuhan Yesus. Karena Engkau ada selalu bersama-sama mereka. Engkau Allahku yang baik, kemuliaan Tuhan. Berkati mereka, berikan kemuliaan kepada mereka semua Tuhan. Agar mereka mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan. Juga kami yang ada di sini Tuhan, yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk mereka semuanya yang ada di Bali Tuhan. Karena Engkau Allahku yang baik, kemuliaan. Berkati suci kuduskan tahir kami semua anak-anak-Mu yang berada di sini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, untuk selanjutnya penutup Pak Haryadi aja. Haryadi. Ya, Pak silakan Dr. Haryadi, silakan karena kita mau love sebentar lagi. Ya, Pak Haryadi silakan. Ya, mari ya, saudara yang dikasih Tuhan semuanya, para pendoa Galilea Blessing Ministry ini. Kita akan mengakhiri acara doa persekutuan dengan Galilea Blessing Ministry ini, dan sebentar kita akan mengakhirinya, dan semoga semua para pendoa yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, semua diberi kesehatan yang prima,
supaya kami dapat nanti beristirahat, atau yang nanti akan melanjutkan dengan acara log juga dapat bersekutu lagi, dan kemudian dapat beristirahat dengan sempurna, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan sehingga kami akan mengakhiri acara para pendoa Galilea Blessing Ministry ini dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap doa-doa yang kami naikkan pasti Engkau mendengar dan akan menjawab, sebab doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri semua para pendoa ini dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.